Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Oktaviani dari Manajemen Malam 1 dengan NIM 2461294 akan membawakan sebuah materi yang membahas tentang etika dalam penggunaan teknologi informasi. Beberapa waktu yang lalu terdapat kasus yang cukup menarik perhatian di lingkungan akademik. Seorang mahasiswa mendapatkan undangan wawancara kerja dari sebuah akun media sosial yang mengatasnamakan perusahaan besar. Semua tampak meyakinkan dari segi logo, alamat situs web, hingga format email yang digunakan. Tanpa curiga, mahasiswa ini mengikuti seluruh instruksi termasuk mengirimkan data pribadi seperti KTP, nomor rekening, hingga foto dirinya sendiri. Namun, yang terjadi setelahnya cukup mengejutkan. Identitas mahasiswa tersebut disalahgunakan, akun perbankannya dibobol, dan beberapa transaksi muncul secara mencurigakan. Setelah ditelusuri, ternyata akun yang menghubunginya adalah akun palsu yang menggunakan teknik phishing. Nah, ini menjadi contoh nyata bagaimana kurangnya kewaspadaan, ditambah dengan penggunaan teknologi informasi yang tidak etis oleh pihak tak bertanggung jawab, yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Baik, dari kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada lemahnya sistem keamanan, tetapi juga pada pelanggaran etika. Pelaku dengan sengaja memanfaatkan teknologi untuk memanipulasi dan menipu orang lain, menunjukkan bahwa di era digital ini, etika dalam penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting, tidak kalah penting dari aspek teknis itu sendiri. Contoh lainnya, yang sering terjadi adalah kasus plagiarisme digital. Di sebuah universitas, terdapat mahasiswa yang tugas akhirnya disalin oleh mahasiswa lain tanpa izin. Ironisnya, mahasiswa yang melakukan plagiarisme justru lebih cepat mengumpulkan tugas tersebut, sehingga mahasiswa asli yang membuat karya tersebut dianggap sebagai pihak yang menyalin. Nah, walaupun pada akhirnya kebenaran terungkap, dampak psikologis dan reputasi yang dialami mahasiswa yang menjadi korban tetap terasa. Nah, plagiarisme adalah salah satu bentuk pelanggaran etika yang sangat serius, terlebih di lingkungan akademik. Ini bukan hanya soal mengambil karya orang lain, tetapi juga tentang hilangnya penghargaan terhadap usaha, waktu, dan pemikiran seseorang. Di dunia digital, tindakan menyalin dan menempel sangat mudah dilakukan. Namun, justru karena kemudahan itu, diperlukan kesadaran etis yang lebih tinggi dan dalam penggunaannya. Nah, di sisi lain, penyebaran informasi palsu atau hoax juga menjadi permasalahan besar dalam penggunaan teknologi informasi. Banyak juga akun media sosial yang menyebarkan berita yang tidak terverifikasi, bahkan cenderung menyesatkan. Ketika ada pengguna lain yang mencoba memberikan klarifikasi, mereka justru dibungkam, lalu diblokir atau bahkan diserang balik. Nah, ini memperlihatkan bagaimana teknologi dapat menjadi alat yang memperkuat dan mempersempit ruang diskusi yang sehat. Baik, dari semua paparan yang saya jelaskan, kita dapat menarik kesimpulan dari contoh kasus tersebut, bahwa etika dalam penggunaan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas digital kita sehari-hari. Nah, etika bukan sekedar teori yang dipelajari, tetapi harus menjadi bagian dari kesadaran dan tanggung jawab moral setiap individu. Dalam dunia semakin terhubung secara digital, perilaku kita di ruang maya sama pentingnya dengan perilaku kita di dunia nyata. Menjaga integritas, menghargai privasi, menghindari penyebaran informasi, serta menghormati hasil karya orang lain adalah bentuk nyata dari penerapan etika dalam teknologi informasi. Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama membangun budaya digital yang etis, yang seharusnya menjadi prioritas, tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga demi menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan bagi kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.